Halo, balik lagi bareng aku Rani. Siapa nih yang udah nungguin video aku di minggu ini? Nah, kali ini aku bakal kasih kalian jurus jitu supaya kalian gak nyangkut lagi di pasar saham. Supaya trading dan investasi kalian jadi lebih tenang dan lebih santai. Aku yakin nih, pasti kalian yang lagi nonton video ini lagi ngalamin saham yang udah nyangkut atau kalian pernah ngalamin saham yang nyangkut. Apalagi dengan kondisi market yang lagi sideways kayak gini. Terus kira-kira gimana sih kalau kita lagi punya saham yang lagi nyangkut, enaknya diapain ya? Tonton video ini sampai habis ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, pertama kita mulai dari istilah saham nyangkut. Saham nyangkut itu apa sih? Jadi saham nyangkut itu adalah saham yang kita beli di harga atas, terus dia turun terus tanpa kita cut loss. Dan harga atau value dari saham tersebut turun terus, pastinya nominalnya juga semakin kecil juga teman-teman. Misalnya nih, kalian beli saham di harga 3.000 per satu lotnya. Terus saham itu mengalami penurunan sampai harganya tuh di 1.500 per lotnya. Jadi otomatis kalian bisa dikatakan nyangkut 1.500 kan, rugi 1.500 kan. Nah, disinilah kalian disebut sebagai nyangkut atau istilah gaulnya nyangkuters. Ayo, siapa yang nyangkuters? Kira-kira kalian nyangkut di saham apa nih? Tulis di kolom komentar yuk. Nah, ada beberapa hal nih yang kalian perlu perhatikan agar kalian gak jadi korban nyangkut atau jadi nyangkuters. Pertama, jenis saham. Nah, kira-kira kalian nyangkut di saham jenis apa nih? Ada first liner, atau kalian nyangkut di second liner, atau kalian mungkin malah nyangkutnya di third liner. Kalau kalian nyangkutnya di first liner aja sih santai aja, slow aja. Karena ini sebenarnya nggak nyangkut juga sih. Ini karena adanya volatilitas harga saham, jadi ya normal lah kalau saham itu mengalami penurunan ataupun kenaikan harga. Jadi kalau kalian nyangkutnya di first liner, kalian boleh cicil beli atau kalian bisa borong sahamnya atau mungkin hold aja gitu. Jangan langsung di cut loss ketika kalian nyangkut di first liner. Jadi kalau kalian punya saham first liner terus harganya turun, selama bisnis model dan kinerja perusahaannya ini masih terbilang bagus, serta PI-nya ini masih murah, masih boleh hold dan borong ya. Atau nggak borong juga sih, kalian masih boleh hold ataupun beli di level bawah. Tapi tetap ingat porsi pembeliannya ya. Di sini money management itu paling penting ketika kalian mau melakukan average down atau kalian mau melakukan pembelian saham kembali ketika saham kalian sedang mengalami penurunan harga ataupun kenaikan harga gitu ya. Sebenarnya teman-teman yang nyangkut ini atau anak-anak nyangkuters ini nyangkutnya itu di saham-saham second liner atau third liner. Kenapa? Karena biasanya saham-saham ini adalah saham yang memang jenisnya ini untuk ditradingkan dan harus disiplin ketika kalian mengalami penurunan harga nih, harus disiplin cut loss-nya. Misal kalian memiliki batasan 5% atau sampai 7%, kalian harus disiplin karena di sini volatilitas sahamnya ini juga cukup tinggi, teman-teman. Yang kedua, disiplin cut loss. Aduh, kok malah disiplin cut loss sih? Kalau boleh jujur, cut loss ini kan sebenarnya adalah momen terberat atau momen yang nggak pengen banget trader alami ya teman-teman. Tapi kan yang namanya kita investasi ataupun trading di saham, yang mana saham ini memiliki volatilitas tinggi, ya kita ketika harganya turun, apalagi di saham-saham second liner ataupun third liner, ya kita harus berani cut loss. Harus berani batasin resiko karena mungkin ini sahamnya udah nggak sesuai sama trading plan kita. Nanti kan kalau misal kita nggak cut loss, harganya makin turun dan kita makin nyungsep. Akhirnya kenapa? Akhirnya kita makin puyeng deh. Jadi harus disiplin sama cut loss. Kalian harus punya ataupun terapin money management yang baik ya. Yang ketiga, likuiditas. Nah, kenapa kita harus memperhatikan likuiditas? Gampangnya gini teman-teman. Kalau kalian punya saham yang likuiditasnya kecil, akan lebih mudah dimanipulasi oleh para big fund. Nah, kalau likuiditas sahamnya besar, otomatis sahamnya lebih steady atau lebih susah untuk dimanipulasi oleh para big fund. Contoh saham dengan likuiditas besar ini, misalnya kayak saham-saham big caps, itu otomatis likuiditasnya besar ya. Kalau saham dengan likuiditas kecil, ya otomatis kayak saham-saham
saham-saham gocap, saham-saham yang kayak kurang gitu loh peminatnya tuh, kayak ketika kalian jual belum pasti ada yang mau beli kayak gitu ya. Jadi simpelnya contohnya kayak gitu sih. Nah, kalau misal teman-teman M-traders nih udah terlanjur nyangkut, terus gimana dong solusinya? Yang pertama kalian bisa lakukan adalah switch saham lain, atau kalian bisa beralih ke saham-saham yang lebih potensial atau yang masih potensial. Contohnya nih, bisa kita lihat dari ketika masa pandemi kemarin, saham-saham yang old economy kan itu kayak turun ya, kayak mereka menurun, tapi saham-saham new economy atau saham-saham teknologi ini naik terus teman-teman. Jadi kita bisa paham nih, kalau kita udah paham rotasi sektoralnya, kalian bisa lebih tahu tren market, jadi kalian bisa lebih paham saham mana sih yang lagi menarik atau saham mana sih yang lagi rame. Nih, kalian bisa tahu dari rotasi sektoral yang lagi dialami di masa-masa itu, gitu ya. Yang kedua, dollar cost averaging atau strategi beli bertahap dengan titik beli yang sudah ideal dan porsinya sesuai. Porsinya sesuai ini maksudnya gimana? Jadi balik lagi ke kalian, money management kalian sendiri gimana sih? Atau mungkin kalian mau kasih berapa persen sih untuk kalian beli secara bertahap ini? Kayak gitu ya. Jadi untuk dollar cost averaging ini porsinya kembali lagi ke teman-teman sendiri ya. Yang ketiga, cicil jual. Nah, cicil jual ini adalah strategi untuk menjual bertahap saat harga sahamnya ini mengalami pantulan ke area resisten terdekat. Nah, kalau cicil jual ini harus memperhatikan secara teknikalnya ya. Kalau kalian bingung gimana sih caranya nentuin resisten terdekat, terus gimana sih kita bisa tahu pantulan harganya, nggak tahu nih aku bingung, kalian bisa langsung tanya di aplikasi M-Trade, tanya ke coach-coach M-Trade yang udah berpengalaman, nanti bakal langsung dijawab di situ dengan jelas, dengan analisis yang udah kita riset. Jadi kalian bisa langsung cek ke aplikasi M-Trade ya kalau kalian bingung. Nah, simple banget kan belajar saham bareng M-Trade. Jadi kalian kalau apa-apa tinggal tanya di aplikasi M-Trade, tanya sahamnya, nanti bakal langsung dijawab sama coach-coach M-Trade yang udah berpengalaman. Nah, segitu aja videonya. Kira-kira nih kalian mau ngelepas status nyangkuters kalian dengan strategi yang mana nih? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian juga ya, biar nggak ada lagi yang jadi korban-korban nyangkuters. Oke, see you on the next video. Bye-bye.